Dr. Rizal Ramli mengungkap Indonesia sekarang sudah dijual. 50 fakta. Makanya Pak Presiden Soekarno pernah memberikan statement, kalau kami menghadapi penjajah Belanda, tapi kalian nanti akan menghadapi bangsa kalian sendiri. Artinya apa, Bapak-bapak? Jadi kita ini sekarang ini menghadapi pengkhianat-pengkhianat bangsa yang menjual negara ini. Tapi mereka di permukaan, mereka jargonnya apa? Saya Indonesia, saya Pancasila, saya NKRI. Sementara umat Islam dituduh radikal, intoleransi, teroris. Ini loh Pak, sandiwaranya itu seperti itu. Padahal mereka yang menuduh kita itulah pengkhianat bangsa yang menjual Indonesia. Jadi kalau Bapak lihat cengkeramannya itu sudah luar biasa, semua lini sudah. Jadi kalau kita rinci, ngeri Pak kita. Ngeri. Itu kalau orang yang paham terhadap strategi, ngeri kondisi Indonesia sekarang ini. Oleh karena itu 2024 ini kita wajib berjuang. Ya, makanya ulama-ulama sudah memberikan warning, sudah memberikan peringatan. Kalau 2024 umat Islam kalah, habis sudah. Ya. Ini warning dari ulama. Ya. Basirah, ketajaman mata hati ulama ini harus dijadikan, harus digarisbawahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Pagi ini kita membahas satu tema menyongsong masa depan umat. Yang dimaksud adalah umat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kepada hamba-hambanya yang amanu wa taqwa wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, memenangkan golongan mukmin.
bukan muslim, tapi golongan mukmin. Pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dan janji Allah ini pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila di kalimatillah, tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Janji Allah pasti. Akan tapi dari kepastian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ada kewajiban. Apa? Kita harus melakukan taghyir, perubahan dari muslim menjadi mukmin. Pasti ta'yidullah, pertolongan Allah akan diturunkan. Ya. Karena kalau kita menjadi hamba Allah yang mukmin, hamba Allah yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan itu, pasti kemenangan akan diberikan pada kita. Al-falah, kemenangan pasti akan diberikan kepada kita. Kalau kita sudah memposisikan sebagai seorang mukmin, muwahhid, mentauhidkan Allah. Karena syarat mutlak kemenangan dari sisi Allah itu adalah muwahhid. Ketika kita mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Tapi untuk meraih ke sana ada proses yang harus kita lalui. Enggak terus akhirnya seindah yang kita bayangkan, gitu ya. Jadi enggak terus akhirnya seperti balik tangan. Tidak. Ada proses di sana. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah menetapkan as-sira bainal haq wal batil. Pertarungan antara al-haq dan batil itu senantiasa ada ila yaumil kiamah, sampai yaumil kiamah. Ini pertarungan. Dan sekarang bapak-bapak, ibu-ibu melihat sendiri pertarungan itu keras kan, sangat keras antara al-haq dan batil, sangat keras, bahkan brutal. Bahkan tidak menutup kemungkinan apa yang terjadi pada saat 2019 mungkin lebih dahsyat lagi pada saat 2024. Jadi pertarungannya akan lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena yang kita saksikan sekarang ini pertarungannya sudah melibatkan kekuatan global. Jadi pertarungannya itu sudah melibatkan kekuatan global. Sebagaimana kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sunnatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam surah Al-Imran ayat 140. Wa tilkal ayyam dawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbul zalimin. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia itu. Supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Wa liya'lamallahu alladziina amanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini kepada hamba-hambanya yang amanu, yang beriman kepada Allah, yang mentauhidkan Allah. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin gugur sebagai syuhada, mati syahid. Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbul zalimin itu maknanya Allah tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjihad di jalan Allah. Allah tidak cinta pada seorang mukmin yang tidak mau berjuang di jalan Allah. Karena hidup ini adalah al-hayatu aqidah wal jihad. Hidup ini adalah
mempertahankan akidah dan jihad. Sampai-sampai Rasulullah menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul amril Islam wa amadus salah wa dirwatus salamin jihad fisabilillah. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Pokok sesuatu itu Islam, tiangnya salat, puncak amal di dalam Islam itu adalah al jihad fisabilillah. Oleh karena itu 2024 ini kita wajib berjuang, ya. Makanya ulama-ulama sudah memberikan warning, sudah memberikan peringatan. Kalau 2024 umat Islam kalah, habis sudah. Ini warning dari ulama. Basirah, ketajaman mata hati ulama ini harus dijadikan, harus digarisbawahi. Makanya kenapa sekarang ini seluruh ulama se-Indonesia turun gunung, Pak? Nah, kalau sudah seluruh ulama se-Indonesia ini turun gunung, berarti Indonesia sedang ada apa-apa. Danger, bahaya. Jadi dalam surah Al-Imran ayat 140 ini, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, Allah mengabarkan tentang sunnatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia. Artinya apa? Kita sekarang ini sedang dicengkeram oleh golkaf, golongan kafir. Ini sunnatullah. Jadi ini Allah dan Rasulnya sudah menegaskan. Bahkan dalam surah Al-Ankabut ayat 2-3 Allah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa laya'lamanal kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja, hanya cukup mengatakan, ya Allah saya telah beriman? Kata Allah belum cukup, hingga Allah menurunkan mihnah, al-mihnah, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan. Karena dari situ hikmahnya Allah ingin tahu, dengan ujian itu Allah ingin tahu siapa yang istiqomah. Dan Allah juga ingin tahu siapa yang dusta akan keimanannya itu. Bahkan dengan ujian ini Allah ingin membersihkan dari barisan orang-orang mukmin di Indonesia ini dari orang-orang munafik. Ini Allah sedang bersih-bersih di Indonesia ini. Kalau kita korelasikan di Indonesia, ini Allah sedang bersih-bersih dengan ujian yang semakin berat dialami oleh umat Islam di Indonesia ini. Allah membersihkan barisan orang mukmin dari orang-orang munafik, sehingga akhirnya kita sekarang bisa melihat dengan jelas yang mukmin jelas, yang munafik juga jelas. Bahkan vulgar, Pak, sekarang orang munafik di Indonesia ini vulgar, dipertontonkan, bahkan bangga, ya kan? Kan Bapak lihat sendiri tokohnya, saya nggak usah nyebut nama, kan nanti kena kode etik, undang-undang IT, ya kan? Jadi gembongnya munafik di Indonesia ini vulgar, sudah Pak, mempertontonkan lewat medsos, media sosial. Beda kalau pada masa Rasulullah, orang munafik pada masa Rasulullah itu kan tersembunyi, sirriyah. Sampai akhirnya Rasulullah memberi amanah kepada sahabatnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, daftarnya orang munafik itu. Tapi sekarang di Indonesia, ya Allah, vulgar, Pak, dipertontonkan, bangga jadi orang munafik. Padahal Allah sudah mengingatkan dalam surah An-Nisa ayat 145 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqin fil darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti di neraka, diletakkan di dasarnya neraka, keraknya neraka.
Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Allah ingatkan dalam surah As-Saff ayat 8 sampai 9 di slide depan ini. Ini Allah ingatkan ketika pertarungan antara al-haq dan batil ini. Allah ingatkan bagaimana realitas kehidupan yang akan kita hadapi ketika al-haq dan batil ini bertarung, berperang di Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurullahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah ini dengan mulut-mulut mereka, ucapan-ucapan mereka, statement-statement mereka. Bisa diartikan kalau kita korelasikan sekarang dengan mesin-mesin informasi mereka. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah. Tapi Allah berjanji, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah tetap menyempurnakan cahaya agamanya ini meskipun orang-orang kafir benci. Tetap Allah menyempurnakan cahaya ad-dinul haq, ad-dinul Islam ini. Coba kita lihat, bahkan tadi malam kita bahas di Masjid Manarul Islam tentang gerakan Islamofobia. Ini kebencian mereka itu luar biasa, Pak. Bahkan sampai pembenci-pembenci Islam ini dilindungi oleh negara, digaji oleh negara dari APBN. Membenci Islam, Islamofobia. Ini tadi malam kita bahas di Masjid Manarul Islam. Kita kupas, kita bongkar gitu. Itu tidak lepas daripada kekuatan adidaya. Jadi sekarang pembenci Islam itu dilindungi oleh negara, dilindungi oleh Mabes Polri, digaji dari APBN, diambilkan dari pajak-pajak umat Islam se-Indonesia, termasuk jamaah masjid Ki Ageng Kripik, termasuk. Jadi pajak-pajak kita itu digunakan untuk membiayai pembenci-pembenci Islam, buzzer-buzzer. Kenapa saya berani ngomong? Karena saya pernah jadi tersangka. Bukan tersangka, apa namanya? Pernah mengalami. Kan pernah saya sampaikan 2 tahun yang lalu, sebelum satu minggu sebelum Ramadan, saya langsung diberikan surat panggilan dari Bareskrim. Langsung saya baca, ternyata yang melaporkan buzzer istana. Saya dikenai penjara 10 tahun, dikenai sanksi 10 tahun penjara dengan tuduhan makar terhadap negara. Akhirnya saya datangi Bareskrim. Sebelum saya disidik, saya tanya, Pak, makar terhadap negara itu kan bawa senjata. Kalau saya kan cuma ceramah saja. Saya cuma ceramah, ya kan? Dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kebebasan menyampaikan pendapat. Apa yang saya sampaikan ini dilindungi oleh negara. Ada Undang-Undang Dasar 45 dan itu harus kita taat itu. Ya. Loh, kenapa saya dikenai pasal sampai pasal makar terhadap negara dengan ancaman penjara 10 tahun? Ya ini Ustadz, ini laporan jadi yang melaporkan buzzer istana. Akhirnya monggo silakan disidik. Tepat jam 10 saya disidik di Bareskrim. Langsung terus maraton sampai jam 11 sebelum zuhur. Pertanyaan terakhir, Ustadz, apakah yang disampaikan Ustadz ini statement pribadi? Pak, tolong
dibuka lagi, diputar lagi video yang ceramah saya di sebuah masjid ini. Akhirnya dibuka. Nah, saya jawab sekarang resmi ini. Tolong dimasukkan di BAP. Jadi apa yang saya sampaikan itu adalah hasil istimewa ulama ketiga di Hotel Sentul Bogor. Dan saya hadir, saya ikut mulai dari awal sampai penutupan. Kemudian ada konvensi pers dibacakan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat Kiai Haji Muhyiddin didampingi oleh Kiai Haji Dr. Anwar Abbas di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat. Saya tidak menambah dan tidak mengurangi. Selesai. Ustaz, saya koordinasi dengan pimpinan. Akhirnya penyidik dari Bareskrim koordinasi dengan pimpinan. Selang berapa saat balik lagi. Masuk ke ruangan Bareskrim penyidikan, langsung, Ustaz, bisa enggak surat panggilan itu kami minta lagi? Loh, kenapa? Ternyata Ustadz tidak masuk delik hukum. Karena yang disampaikan Ustadz itu konvensi pers resmi Majelis Ulama Indonesia Pusat. Nah, akhirnya saya tanda tangani yang surat panggilan itu, diminta untuk tanda tangan, saya serahkan lagi. Akhirnya kemudian sebelum selesai saya tanya, Pak, bolehkah saya mengajukan gugatan balik terhadap buzzer istana? Apa jawabannya? Loh, Ustadz, nggak bisa. Buzzer istana itu dilindungi oleh negara, digaji oleh negara. Astagfirullah. Nggak bisa lah kita. Jadi pembenci-pembenci Islam ini dilindungi oleh negara sekarang ini, digaji oleh negara dari pajaknya umat Islam se-Indonesia ini. Astagfirullah. Jadi ini pertarungannya luar biasa. Dan itu tidak lepas dari, ini mungkin Bapak lihat foto-foto itu, tidak lepas daripada cengkraman dua negara adidaya, yaitu Cina dan Amerika. Ini dua bayang-bayang yang mengeksploitasi Indonesia. Bahkan Bapak nanti bisa di rumah, bisa dibuka Mbah Google ya, 50 fakta Dr. Rizal Ramli mengungkap Indonesia sekarang sudah dijual. 50 fakta. Makanya Pak Presiden Soekarno pernah memberikan statement, kalau kami menghadapi penjajah Belanda, tapi kalian nanti akan menghadapi bangsa kalian sendiri. Artinya apa, Bapak-bapak? Jadi kita ini sekarang ini menghadapi pengkhianat bangsa yang menjual negara ini. Tapi mereka di permukaan, mereka jargonnya apa? Saya Indonesia, saya Pancasila, saya NKRI. Sementara umat Islam dituduh radikal, intoleransi, teroris. Ini loh Pak, sandiwaranya itu seperti itu. Padahal mereka yang menuduh kita itulah pengkhianat bangsa yang menjual Indonesia. Ini yang terjadi. Mohon maaf Pak, ini langsung personel 3. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi benar-benar kita sekarang dicengkram oleh imperialisme Cina. Bahkan pakar intelijen dunia, pakar strategi perang dunia, Peter Warren dan August Cole melakukan riset dan hasilnya dipublish. Jadi ternyata diprediksi tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Indo-Cina. Oleh siapa? Mafia Taipan dan komunis Cina.
Ini Pak, ini yang harus kita pahami bersama. Tapi Allah berjanji. Ini Pak. Jadi kalau Bapak lihat cengkeramannya itu sudah luar biasa, semua lini sudah Pak. Ya kan? Jadi kalau kita rinci, ngeri Pak kita. Ngeri. Itu kalau orang yang paham terhadap strategi, ngeri Pak. Kondisi Indonesia sekarang ini. Bahkan ketika saya bertemu beberapa waktu yang lalu dengan Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, Jenderal Sunarko mantan Danjen Kopassus, Jenderal Soeharto dan Komandan Marinir, ya kan? Pak Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras dan beberapa pakar-pakar hukum tata negara, beberapa tokoh-tokoh ulama nasional, beberapa aktivis termasuk UI Watch, Universitas Indonesia Watch, gitu. Kita kumpul bersama. Ya Allah, ngeri Pak kondisi Indonesia sekarang, gitu. Tapi akhirnya saya diminta memberikan presentasi. Waktu itu dikasih waktu 5 menit. Hanya saya sampaikan ayat ini. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladziina min qablihim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Allah berjanji kepada hamba-hambanya yang aman wa amilus shalihat. Kalau kita kristalkan, kita peras, yang mengaplikasikan tauhid wa sunnah, pasti Allah akan menjadikan mereka berkuasa. An-nasr wa tamkin. Jadi nasrullah wa tamkin, pertolongan Allah dan kekuasaan Allah akan berikan. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam satu hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takun nubuwah fikum masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Thumma takunu khilafatun ala minhaji nubuwah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Thumma takunu mulkan adhan fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Thumma takunu mulkan jabriyah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Thumma takunu khilafatun ala minhaji nubuwah. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi Rasulullah SAW mengabarkan, menjelaskan secara rinci apa yang dikabarkan oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 55 ini. Dan itu sudah pernah saya sampaikan, tidak perlu saya ulang lagi. Jadi kunci kemenangan dan kejayaan Islam. Boleh jadi musuh-musuh Islam itu memandang bahwa kemenangan dan kejayaan umat Islam adalah mustahil dan omong kosong belaka. Apalagi sekarang Indonesia dicengkeram oleh Cina dan Amerika. Kekuatan adidaya, dua kekuatan adidaya. Tapi kita kaum muslimin harus tetap yakin dengan janji Allah bahwa Allah akan menjadikan pada hamba-hambanya yang aman wa amilus shalihat, Allah akan berikan nasr wa tamkin, pertolongan dan kekuasaan. Ini bukan mimpi, bukan ilusi. Insya Allah nyata Pak, bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ini adalah bentuk keimanan yang sempurna kepada Allah dan i'tiqad, keyakinan akan kebenaran semua janjinya. Janji Allah pasti. Jadi keimanan yang murni, tauhid yang murni, tidak bercampur, tidak terkontaminasi dengan segala macam bentuk kesyirikan. Ya. Karena hanya keimanan yang murni dan amal saleh yang ikhlas kepada Allah,
Ini menjadi kunci utama kejayaan dan kemenangan Islam.